Jadi orang yang terinfeksi monkeypox ini dapat menularkan ke orang lain saat mulai muncul lesi kulitnya. Jadi kapan dia menular adalah ketika si merah-merahnya itu muncul. Ketika merah-merahnya muncul, nah merah-merahnya ini adalah tempat virusnya tumbuh, dan ketika ada berkontak dengan lesi merah-merah, kadang-kadang lesinya kecil hanya seperti terlihat seperti bisul, atau kemudian lama-lama dia pecah. Tapi di sini bisa jadi tempat virusnya tumbuh dan menjadi tempat di mana kalau kita berkontak maka kita akan berisiko untuk terkena. Nah, siapa yang berisiko? Tadi saya sebutkan di Indonesia memang penderita yang paling banyak itu adalah penderita golongan homoseksual atau laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Di Indonesia itu karena sebagian besar ditemukan pada populasi berisiko seperti misalnya homoseksual, dan kita tahu pada populasi itu banyak penderita HIV. Nah, kalau terjadi infeksi virus ini pada penderita HIV yang daya tahan tubuhnya kurang bagus, misalnya pada pasien HIV yang belum tertangani, ini bisa jadi fatal hingga sampai menyebabkan radang otak dan lain-lainnya. Tapi pada orang yang tanpa gangguan imunitas, sebenarnya infeksi virus bisa sembuh sendiri. Sehingga saat ini dari Kementerian Kesehatan itu memfokuskan vaksin hanya pada orang-orang yang berisiko tinggi. Nah, siapakah orang-orang berisiko tinggi ini? Karena penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa yang banyak terkena infeksi monkeypox ini adalah populasi khusus, kalau saya boleh bilang adalah populasi homoseksual dengan pasien HIV, maka vaksinasi ini difokuskan pada populasi itu dulu dan pada populasi yang orang-orang yang berkontak dengan pasien yang terkonfirmasi. Sehingga untuk vaksinasi massal seperti saat COVID memang belum dicanangkan dari Kementerian Kesehatan. Hanya saja tadi untuk pencegahan sebenarnya dengan kita mengetahui risiko dan kemudian kita mengetahui cara penularan, sebenarnya dengan mudah kita bisa menghindari penularan ini.